the sun goes down on you. You gotta keep that shine on top, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis sistem informasi akuntansi penjualan barang pada bengkel Mega Motor Bekasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, Arvina Rivianti, yaitu saya sendiri. Ada Bunga Cynthia dan Hani Putri Ramadhani. Ruang lingkup. Bengkel Mega Motor didirikan pada tahun 2003 yang beralamat di Jalan Taman Harapan Baru Raya, Bekasi. Bergerak pada bidang jasa otomotif, meliputi perawatan dan penjualan suku cadang sepeda motor. Bengkel ini berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik perawatan maupun suku cadang, dengan mementingkan kualitas serta keasliannya. Sekarang ini telah mempunyai 3 orang mekanik, 1 kepala mekanik, dan 1 orang kasir. Di dalam penulisan makalah ini, penulis membahas tentang sistem informasi penjualan barang bengkel Mega Motor. Agar laporan makalah ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan yaitu meliputi proses alur pembelian barang, proses pembayaran, dan sampai proses pembuatan laporan. Untuk struktur organisasi, yaitu ada pemilik bengkel, ada keuangan atau kasir, kepala mekanik, serta mekanik. Proses bisnis berjalan. Pelanggan datang ke bengkel untuk menservis motor. Kemudian pihak mekanik menanyakan apa saja kerusakannya. Lalu pihak mekanik menservis motor tersebut. Setelah motor selesai diservis, pihak mekanik memberikan bukti yang berisi barang apa saja yang dipakai dalam menservis motor tersebut. Pelanggan memberikan uang kepada kasir untuk membayar biaya servis tersebut. Jika pelanggan sudah menerima bukti pelunasan, maka kasir bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada pemilik. Selanjutnya, untuk diagram activity sistem berjalan akan dijelaskan oleh Bunga Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity sistem berjalan. Di sini kita menggunakan 2 diagram, ya. Yang pertama yaitu diagram use case diagram, yang kedua itu activity diagram. Yang pertama ini adalah gambaran dari use case diagram. Yang pertama ada generalization dari mekanik menuju menservis motor, lalu menuju mencatat barang apa saja yang dipakai, lalu menuju ke generalization pelanggan, lalu menuju ke membayar servis, lalu yang terakhir menuju ke generalization kasir. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, pelanggan datang ke bengkel. Yang kedua, konsultasi tentang kerusakan motor. Yang ketiga, pihak mekanik menservis. Selanjutnya, yang keempat, pihak mekanik mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk menservis. Selanjutnya, kasir menerima nota. Selanjutnya, pelanggan menerima total harga. Selanjutnya, kasir menjumlah harga total. Selanjutnya, kasir memberikan struk pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan membayar. Dan terakhir, kasir membuat laporan penjualan. Selanjutnya ada dokumen masuk dan dokumen keluar. Spesifikasi bentuk dokumen masuk yaitu proses awal dari penservisan di bengkel Mega Motor. Adapun bentuk dari dokumen masukan yaitu nota pembelian atau bon. Nama dokumen nota pembelian atau bon, fungsi sebagai bukti pelanggan menservis motor, sumbernya pelanggan, tujuannya mekanik, frekuensinya setiap pelanggan menservis motor, medianya kertas, jumlah rangkap 2 rangkap. Selanjutnya ini adalah contoh dari nota pembelian, di mana isinya yaitu banyaknya barang yang digunakan, nama barang, harga, dan jual. Selanjutnya spesifikasi bentuk dokumen keluar, yaitu proses pembayaran dari penservis di bengkel
mega motor. Adapun bentuk dari dokumen keluaran yaitu nota pembayaran. Nama dokumen yaitu nota pembayaran, fungsinya bukti penservis setelah transaksi pembayaran, sumbernya kasir, tujuannya itu pelanggan, frekuensinya setiap adanya transaksi penjualan, medianya kertas, jumlah rangkapnya 2 lembar. Ini adalah contoh dari nota pembayarannya. Selanjutnya, yang kedua, catatan barang keluar. Nama dokumen keluar itu catatan barang keluar, fungsinya sebagai bukti barang yang telah keluar, sumbernya mekanik, tujuan pemilik, frekuensinya setiap adanya barang yang keluar, jumlah rangkapnya 1 rangkap atau 1 lembar. Yang ketiga ada laporan penjualan. Nama dokumennya itu laporan penjualan, fungsinya bukti laporan keuangan bengkel motor Mega Motor, sumbernya kasir, tujuannya pemilik, frekuensinya setiap penutupan bengkel, jumlah rangkap 1 lembar. Yang keempat yaitu spesifikasi sistem komputer. Perangkat lunak kebutuhan software tersebut meliputi sistem operasi, software, aplikasi yang digunakan adalah versi 64 bit. Yang kedua, perangkat keras kebutuhan hardware tersebut meliputi prosesor, memori, monitor, hard disk, keyboard, mouse, dan printer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hania Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Hamadani. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari Bunga tentang permasalahan pokok. Sistem penjualan yang berjalan di bengkel Mega Motor umumnya berjalan dengan baik, tetapi penulis melihat adanya kelemahan dalam sistem yang dijalankan. Beberapa permasalahan dan kelemahannya sebagai berikut. 1. Pengolahan sistem penjualan yang berjalan masih manual. 2. Pada saat pembuatan laporan, penjualan terkadang masih mengalami kesalahan karena adanya kerangkapan data penjualan. Alternatif pemecahan masalah. Dalam mengatasi masalah ini, maka penulis mengajukan pemecahan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Pengolahan sistem penjualan ini harus diubah ke dalam sistem yang sudah terkomputerisasi, agar pengolahan data barang pada sistem penjualan berjalan dengan baik dan lebih efisien. 2. Dengan adanya pengolahan sistem yang sudah terkomputerisasi, dapat meminimalisir serta dapat memudahkan dalam hal pembuatan laporan sehingga lebih cepat dan lebih akurat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem yang berjalan pada bengkel Mega Motor Bekasi saat ini masih menggunakan cara manual. Adanya transaksi masuk dan keluar dan penyimpanan data transaksi dalam bentuk arsip dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian data-data transaksi terutama pada saat dokumen transaksi semakin banyak. Sehingga perlu adanya sistem yang terkomputerisasi untuk memudahkan proses bekerja dan meminimalisirkan waktu yang digunakan. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan dalam memaksimalkan sistem yang telah dibuat guna pengembangan sistem di masa yang akan datang. Di antaranya adalah dikarenakan aplikasi penjualan ini hanya pada lingkup proses penjualan saja, disarankan untuk menggunakan aplikasi akuntansi yang sering digunakan oleh banyak perusahaan seperti Zahir Accounting, Mayop, dan lain-lain. Dengan begitu, kita dapat mengolah data akuntansi secara menyeluruh. Berikut adalah daftar pusaka. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Heri Kuswara Skom Mkom selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian. Dan rekan-rekan mahasiswa kelas 11 3A05 serta semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.